Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Belajar Hakim part 45. Penentuan sah atau tidaknya anak, pengertian siapa yang mengajukan dan diajukan kemana. Ditinjau dari statusnya, anak ini ada 3 macam. Ada anak sah, ada anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, dan anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan. Anak sah ini ya normal, ya nikah, penyempur nikah, hamil punya anak. Kalau anak yang lahir dari perkawinan ibu tangga nikah siri, ya dia nikahnya tidak di KUA, ya imam kampung aja. Kalau anak yang lahir dari hubungan biologi ya anak hasil zina gitu, berhubungan di luar dari pernikahan, baik nikah siri maupun nikah di KUA, nikah secara sah menurut pemerintah. Nah, penetapan asal-usul anak oleh pengadilan mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain. Demikian pula anak berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua dan lain-lain. Jadi gini, ketika seseorang penetapan asal usul anak ini terjadi, latar belakangnya itu misalkan dia nikah siri nih di tahun 2010, dia nikah siri. Nah, habis itu akhirnya dia ingin diisbatkan nikahnya di tahun 2015. Ketika mau diisbatkan, posisinya pasangan suami istri ini memiliki anak di tahun 2012, tapi nggak bisa bikin akta kelahiran. Kenapa? Karena nggak ada buku nikahnya. Akhirnya datang ke pengadilan agama untuk memohon untuk ditetapkan isbat nikah, ya, pernikahannya disahkan. Akan tetapi sama majelis hakim ditolak. Karena ditolak berarti nikahnya kan belum terjadi. Nah, maksudnya itu nikahnya belum terjadi, akhirnya dinikahkan pada tahun 2015. Nah, lalu bagaimana pada anaknya kan udah lahir duluan tuh di tahun 2012. Nah, oleh karena itu benar untuk menetapkan bahwa anak ini memang anak dari pasangan suami istri ini, maka diajukanlah penetapan asal usul anak. Nah, ada yang menarik ketika berbicara putusan MK nomor 46 garis miring PUU garis miring 8 Romawi garis miring 2010 tanggal 17 Februari 2012 pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disempurnakan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Awalnya seperti ini kan, baru ditambah jadi serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Ketentuan ini diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau siri tadi, ya, yang secara material perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP ini Undang-Undang Perkawinan tentang secara formal tidak dicatatkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak punya kekuatan hukum. Karena itu, penetapan pengadilan agama tentang asal-usul anak diberlakukan terutama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan nikah siri yang memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Nah, ini. Jadi, kalau menurut hukum Islam, anak sah atau majelis hakim maka bisa dia dirasabkan kepada ayahnya. Nah, bagaimana dengan anak hasil zina? Dia tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Namun demikian, untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI mengeluarkan fatwanya, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Karena nggak bisa kasih waris, ya kata MUI kasih wasiat wajibah. Lalu ada lagi penentuan status anak atau pengakuan anak. Apa sih arti dari pengakuan dan pengesahan anak ini, ya? Artinya ada catatan pinggir yang dibuat bagi anak lahir di luar perkawinan orang tuanya yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah. Siapa diajukan kemana? Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melayani pembuatan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Jadi pengakuan anak tadi apa?
adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Dalil pengesahan anak luar kawin hanya dapat dilakukan apabila ayah biologis dan ibu biologis si anak menikah secara resmi satu sama lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga pengakuan dan lembaga pengesahan anak luar kawin. Mungkin ini saja sedikit pemicu untuk bahan diskusi kita di dalam kolom komentar. Bila ada kesalahan silahkan didiskusikan dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.